Suaranya nanti bakal nih kalau lewat tembok kayak gini nih. Hai. Pas baru nyampe parkir di depan, netes. Nah itu harus overhaul, jadi harus turun mesin. Z9 RS itu berapa Pak? 875 ya? 878. 4 biji, 3,5 ya? Wow. Mirip-mirip Honda Matic yang baru. KW cepet semasang. Semua ada code-nya, jadi maksudnya duh seger banget warna kuningnya, gue semakin gak sabar nih Gia jadi seger lagi ya kan. Habis itu langsung masuk ke spray booth. Nah ini dicat primernya dulu. Dan warna pilihan untuk velg si Gia adalah I love this engine man. Dari zaman ngelepas Joey dulu sebenarnya semi berat ya, karena gua deep inside emang gue suka lah 650 2 silinder Kawasaki, karakternya gue suka. You can argue suaranya biasa aja kayak Ninja 2,5. Salah sih, kalau lu pernah dengar langsung suaranya jauh lebih tebel, cuma ya kalau sekilas emang mirip sih. Sama-sama 2 silinder inline flat plane crank ya. Berhenti kawan. Gile enak nih. Tapi seperti kalian bisa lihat di video kemarin, rantainya udah kayak gitu, jadi kita main aman aja ya guys. Daripada gue putus rantai di tengah jalan, cok. Jadi hari ini kita on the way ke Kawasaki Mampang, tempatnya Om Tobun. Kita akan pretelin ini motor. Macet ya, enak motor tinggi, semua orang lihat. Jadi kemungkinan besar dikasih jalan. Kita akan pretelin dan bodinya untuk kita benerin di suatu tempat baru. Ya by the end of this video harusnya nanti kelihatan ya kemana kita dan hasilnya gimana. Habis itu parts-parts juga yang sudah jelek, yang kayak spakbor belakang dan yang udah gue tunjukin kemarin itu mau dipesenin semua. Semoga sih keburu ya sebelum touring gua November nih. Sebenarnya ya esensial nggak esensial sih, cuma looks aja. Maksudnya spakbor kepotong dipakai jalan touring juga no issue gitu. Semoga keburu ya, namanya gua biasa lah kalau ngerjain apa-apa mepet-mepet, cok. Yang penting di foto-foto nanti dari Jakarta OTW Bali. Yang penting motornya cakep dan ganteng. Si Gia. Ini salah satu motor gue yang penamaannya paling gampang ya. Waktu itu gue mikir apa ya, kuning ya kan, Gia lu. Gia aja kan cocok ya nama cewek gitu kan. Oh ya sekalian juga nanti di Mampang di motor kan nggak tahu kapan terakhir di servis ya. Sekalian kita servis, ganti oli, servis injeksi dan segala macem, dan sekalian ngecek what the hell is wrong with the ABS bro. Jadi ini gue pakai nih motor kagak ada ABS-nya nih, bisa ngesot-ngesot. Jujur ada ngeri sih. Nah gue juga nggak betot-betot, salah satu faktor ya rantai tadi. Faktor kedua ngeri aja ngerem karena bannya udah jelek kan. Jadi kalau direm pasti ngesot. Di sini skill yang harus bermain. Jadi kita akan sekalian motor ditelanjangin, sekalian assess the damage, assess the yang harus dibelikan segitu guys. Remnya juga udah gak enak banget cok. Master remnya udah bagel, kayak seal udah tua gitu loh. Jadi tekan dikit tuh dia udah pakem gitu, which is gue gak suka. Tapi nanti kita ganti, tenang aja. Oh terus juga gue gak sabar ya ganti knalpotnya. Sudah ada tuh, cuma nunggu episode nanti ya. Suaranya nanti bakal nih kalau lewat tembok kayak gini nih. Hai. Mantap, karena motor torsi segede ini buat nyalip-nyalip nggak ada suaranya tuh serem gitu loh. Orang banyak yang nggak ngeh. Ya kalau gitu kita OTW ke kampus. Mirip jalurnya sama, bukan. Kalau gitu kita OTW ke Kawasaki Mampang dulu. Nih kan kalau gua ada gitu kan dia denger nih. Tapi kayak gini dia tidak denger. Love this engine. Sampai. Wah. Let's see. Apa aja nih? Tahu yang baru ketahuan lagi. A few moments later. Oke, jadi si Gia sudah telanjang, body-bodinya udah dilepas. Itu suara angin-angin lagi bersihin fuel pumpnya ya, karena motornya udah lama diem.
Jadi gue pikir mending aman dibersihin aja gitu. Jadi buat kalian yang belum pernah lihat jeroan Versys kurang lebih kayak gini ya. Ini juga gue pertama kali sih. Jadi motornya nanti di sini sekalian di servis, ganti oli segala macam. Nah, yang tadi kemarin gue udah bahas rembes itu, sepertinya water pump, karena water pump mesin 6,5 itu common issue-nya di situ. Terus posisi dia di sini. Tadi pas gue dari rumah OTW sini aja, pas baru nyampe parkir di depan, netes. Jadi nanti packingnya kita coba diganti dulu. Karena jadi kalau water pump mesin 6,5 2 silindernya Kawasaki itu pertama-tama tuh diganti packing dulu gitu bisa. Habis itu lama-lama kalau misalnya udah semakin kena harus ganti as water pumpnya itu. Nah itu harus overhaul jadi harus turun mesin. Jadi ya untuk sekarang kayaknya kilometer segini harusnya masih packingnya dulu aman. Jadi itu nanti sekalian diganti juga biar nggak rembes-rembes lagi. Nah sembari kita di sini ya, jadi gue sudah minta parts katalognya Versys tahunnya si Gia ya. Jadi ini sekalian mau gue list parts yang mau diganti ya, seperti apa, spakbor belakang itu yang kepotong, terus yang cover stang, megang stang patah sebelah itu. Kalau menurut si Bang Ude tadi, Chief Mechanic, kayaknya itu tuh ngencenginnya nggak kenceng sebelah. Waduh ini beda lagi. Waduh ini Concourse beda lagi. Ya, jadi intinya kan stang gue itu kan Versys yang megang ininya tuh satu piece gitu. Nah ngencenginnya tuh biasanya nggak kenceng sebelah, alhasil dia potek gitu. Nah makanya mungkin sekarang terjawab kenapa si handlebar yang nekan handlebar itu bisa patah gitu. Kocak sih. By the way ada Kawasaki Concourse nih, calon motor patwal yang tidak jadi nih. Gokil ya. Berapa ya waktu itu gue pernah tanya Om Tobun, kalau nggak salah harganya 1, berapa M gitu. Lihat tuh pencet-pencetannya, sirina apa segala macam banyak banget. Nah kalau gitu sekarang hari ini gue tinggal nunggu si Bima videografer gue nyampe. Dia kebetulan hari ini bawa mobil. Body-bodinya mau gue bawa ke tempat cat dan repairnya, sekalian peleknya. Dia juga bawain pedok depan karena gue nggak enak ya, motor kan akan lama diem di sini. Jadi kita bawain pedok depan sendiri aja biar nggak makan pedok mereka, siapa tahu perlu buat yang lain. Habis ini si Gia tinggal dibuka velgnya, sekalian copot spakbornya. Habis itu kita bawa ke tempat selanjutnya. Nah ini bakal seru nih. Pertama kali tempat ini nongol di channel gua dan semoga hasilnya memuaskan si Gia jadi ganteng lagi sebelum kita gas touring nanti. Yaudah kalau gitu sekarang gua nyoret-nyoret dulu spare part apa aja yang mau gue pesen, dan semoga kalau ada yang indennya keburu sebelum gue jalan. Ya seperti gue bilang tadi lah. Begitu kurang lebih situationnya sekarang. Nah, jadi akhirnya spionnya tadi kita beli ya, harganya segini. Ya, ini pun udah dikasih diskon sama Om Tobun, terima kasih. 2 biji segini, kampret. Terus gue baru mikir ya, ngapain gue beli tuh spionnya? Padahal yang kalian lihat lah tadi di POV ridingnya, sebenarnya karetnya aja udah jelek. Cuman namanya impulsive buying, rada-rada, tapi ya udahlah nih. Dia ada di bawah situ lah. Pokoknya udah kebeli spionnya. Terus ada lagi nih. Nah, ini masih kuning karena baru DP. Ini gua beli spakbor dan tuh spakbor belakang dan lampu sen-sennya. Habis itu perintilan spakbor lah kayak reflektor dan lain-lain. Totalnya segini. 1917. Ini baru DP setengah. Ya udahlah ya, emang punya motor Kawasaki memang spare partnya a little bit more pricey sedikit, tapi quality lebih bagus dan untung dapat spare partnya masih gampang. Tadi itu beberapa parts inden dari pabrik doang, jadi tinggal ngambilin dari pabrik. Let's say seminggu 2 minggu udah ada di sini. Nah terus barusan di yang ini nih, gua ada pesan lampu sen ori yang belakang karena kan udah kalian lihat tuh udah sedih banget kan kondisinya. Tadinya ada Z9 RS di bengkel tadi, gue liat cakep nih lampu sen yang Kawasaki baru yang LED kan. Gua tanya harganya berapa? Nih, lu lihat sendiri nih, tadi gua tanya mbaknya harganya berapa. Shock gua. Tadi sen Z9 RS itu berapa mbak? 875 ya? 878. Berarti kalau 4 biji 3,5 ya? Wow. Kalau sen Versys 2 berapa tadi ya? Sebiji ya? 370 sebiji.
Jadi akhirnya yang di sini gue pesenin lampu sen 2 biji aja, karena masa gue spend 3,5 juta untuk beli lampu sen LED, cok. Padahal itu lampu sennya bentuknya mirip-mirip apa sih? Vario ya? Vario. Mirip-mirip Vario. Honda Matic yang baru, dan KW-nya pun ada. Meskipun gue gak bakal beli sih kayaknya. Berapa dia tuh beli buat air? KW cepet semasang. Ori Kawasaki harganya hampir 900 sebiji. Jadi ya udahlah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini kita bersama tangki dan body di belakang, dan ini bau bensin. Tolong sampaikan maafku kalau orang tua mau bau bensin. Kita OTW ke tempat selanjutnya. Stay tune. Package delivered. Ini sudah larut malam, tapi kita sudah nyampe ke Jadi untuk kali ini kita mau ngerapihin si body-bodinya ini di tempatnya Mas Dons. Ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Cakep. Jadi body semua kita udah bawain. Terus pelek. Oke. Nah dari tadi nih dibilangin nanggung, kenapa nggak dicat semua aja? Nah sebenarnya gue karena sayang stiker itu doang tuh. Ntar ada di biro lah di sini lah. Jadi sayang stiker versus itu gara-gara stiker OEM body Kawasaki itu harganya nggak jelas. Inden nggak jelas. By the way di sini ada Ivan kalau mungkin belum lihat. Glasurit geng. Asik. Welcome to the club. Raka di Jakarta Road. Selamat datang di Glasurit. Nah jadi sedikit penjelasan juga, kali ini kita repaintnya disupport sama Glasurit. Kita ngerjainnya di Dons. Jadi gimana Mas? Besok udah bisa gue ambil lagi? Kebetulan kan di Dons karyawannya Jin semua nih. Jadi minggu depan atau 2 minggu lagi kayaknya ya. Aman. Aman lah ya nyamain warna gini doang. Aman, gampang itu. Oh mungkin karena menurut gue menarik. Jadi kan kayak kita nyamain kode gitu kan Ya, catnya. betul. Nah mungkin habis ini gue kasih tahu pas mixing catnya di Glasurit tuh kayak gimana. Jadi soalnya kan namanya warna kuning, terus ini kan bukan kuning flat gitu kan. Ya, kayak ada partikelnya dia. benar. Ada pearlnya. Ada apa sih glitter gitulah bahasa gampangnya. Nah jadi nge-mixnya itu harus bener, kalau nggak nanti kan belang kocak. Betul. Gitu kan. Betul sekali. Nah jadi next mungkin kita lanjut mix aja kali ya. Sembari di mix, nanti jam 10 malam udah kelar mix. Besok jam 12 siang motornya udah gue ambil, terus kita siap touring. Kita bengkel karyawannya Jin. Jadi udah mungkin habis ini gue kasih lihat ya pas proses mixing catnya, karena ini menurut gue lumayan menarik. Lanjut di Refinish Excellence Training Center. Kita langsung ke ruangan mixing catnya. Bisa kalian lihat kok ada komputernya. Nah pilihan warna juga banyak sekali. Sampel-sampel dengan kode-kode warna, bahan dasar untuk berbagai macam produk dari Glasurit. Nah siapa sih yang nggak tahu Glasurit? Pasti minimal kalian pernah denger lah ya merek cat yang satu ini. Kita juga lihat banyak sekali sampel warna. Jadi untuk visualisasi dulu ya sebelum memilih warna atau mencocokin warna. Pokoknya segala warna yang kalian bayangin di sini ada deh. Gue sampai akhirnya kepikiran. Jadi pengen repaint Mio. Habis itu ngeliat warna hijau-hijau yang seger dan bikin ngiler gini, jadi kepikiran lagi. Jadi pengen repaint Selena juga. Lanjut, what we came here for, nyari warna Sigia. Biar hampir persis sama warna aslinya, kita nggak main tebak-tebakan ya guys ya. Jadi nggak asal nyampur, cuman semua ada code-nya. Jadi maksudnya sebuah warna kalau yang nggak solid itu kan campuran sebenarnya. Nah nanti tinggal dilihat aja proses mixingnya, cuman ada detailnya nih, amountnya per segmen campuran itu berapa nih. Gokil ya, emang kalau udah level pabrikan tuh pasti beda lah. Nggak pakai lama, langsung di mix sama yang sudah ahlinya ya dari Glasurit tentunya. Jadi sistemnya itu pakai timbangan guys. Jadi untuk menjadi satu warna tertentu itu terdiri dari beberapa warna atau bahan dasar. Misalnya kita di sini bikin warna kuning, ada warna utamanya kuningnya, habis itu ada sedikit mungkin warna shade kuning yang berbeda, bahkan ada putih, ada silvernya, ada warna dasarnya intinya. Nah, tinggal ngikutin sesuai formula yang sudah dikasih tahu sama komputernya itu tadi. Jadi sekian gram untuk warna ini, sekian gram untuk warna ini, langsung dituangkan sambil ngeliatin timbangannya, biar hasilnya sesuai ya guys. Duh, seger banget warna kuningnya, gue semakin gak sabar nih Gia jadi seger lagi ya kan. Habis itu diaduk-aduk seperti kalian bisa lihat, semakin jadi kuning seperti yang ada di Gia. Berhubung kita ini repair ya, jadi
kita nyocokin sebisa mungkin biar warnanya kasarnya nggak belang gitu guys. Nah ini untuk finishing pearlnya, karena kuning Jia itu mungkin dari jauh terkesan kayak kuning flat, tapi aslinya ada pearl atau glitternya sedikit. Jadi campuran ini nantinya akan di-spray di atas dasar warna kuning yang tadi sudah di mix. Ini gokil banget. Gue melihat langsung selama mixing ini, dalam campuran pearlnya si Jia ini bahkan ada 2 komponen pearl yang cuma butuh 0,1 gram. Bayangin, sedetail itu dan timbangannya pun sedetail itu juga ya, biar tentunya nggak beda. Karena namanya cat yang sedang dibuat, ada sedikit jumlah warna atau pearl atau sekian apanya, pasti hasilnya beda juga. Habis dicampur, keduanya itu sudah jadi, masuk ke spray booth untuk testing warnanya. Nah ini komplit sekali ya, ada spray booth, ada ovennya kecil. Habis itu cat yang baru saja dicampur tadi langsung disiapin untuk di spray ke medianya, yaitu seperti kartu sampel gitu guys. Mix cat yang tadi langsung ditempel ke spray gun dan langsung dihajar ke media untuk sampelnya. Wah, kuning tuh emang warnanya bikin seger ya. Selama ini kita ngelihat warna orange, warna kuning lebih seger lagi ternyata guys. Nah, habis warna yang awalnya seperti gue bilang tadi, ada finishing layer pearl atau ya glitter-glitternya itu lagi. Nah, ini setelah cat kuningnya baru si pearlnya tadi itu. Habis itu namanya cat glossy ya guys ya, atau mengkilap, dihajar varnishnya biar kempling. Habis itu masuk ke oven kecil khusus sampel ini dan ditunggu kering, kita lihat hasilnya. Day 2. Kita lanjut di Dons Garage. Jadi berhubung gue memilih untuk spot repair aja si Jia ini, alias beberapa titik yang rusaknya aja yang kita hajar cat ulang, tidak full bodinya ya sudah gue jelaskan tadi. Nah, ini adalah proses dempul mendempul, karena Jia kan kalian lihat di episode 1 ya, ada bagian penyoknya, ada bagian gerusnya. Ya namanya motor touring dipakai, hidupnya rada-rada keras guys. Nah, ini sedang diaplikasikan ke body-body Jia yang membutuhkan treatment khusus itu. Nah habis itu seperti biasa setelah dipakein dempulnya, diamplas sampai serata mungkin dan bentuknya sesuai dengan lekukan bodinya. Habis itu langsung diaplikasikan produk-produk dari glasuritnya. Mantap, gue gak sabar nih. Stikernya jangan lupa dimasking dulu ya guys ya, karena gue tidak memilih untuk pesenin karena mahal dan inden. Jadi kita berusaha menyelamatkan meskipun nanti posisinya ada di bawah furnace ya, but that's okay lah, lebih terlindungi lagi. Habis itu langsung masuk ke spray booth. Nah ini dicat primernya dulu atau warna dasar supaya catnya nanti mau nempel ke medianya. Belang bonteng ya, kocak kayak mobil OTW mau dicat duko, cuman harus dipakai antar jemput anak sekolah, jadi dipakai jalan dulu. Sering lihat kan pasti di jalan. Nah on to the next part, pengaplikasian warna kuningnya. Ini warna abu-abu primernya pelan-pelan berubah menjadi kuning, dan seperti kalian bisa lihat karena kita mixingnya nggak main-main, sesuai dengan hitung-hitungan yang sangat proper untuk menghasilkan sebuah warna. Alhasil kalian bisa lihat hampir gak belang ya guys ya. Meskipun untuk contoh panel ini, bagian yang di repair itu nantinya harus nyaru sama bagian yang masih cat kuning asli motornya. Tapi kalian bisa lihat, hampir kayak baru ya guys ya. Mantap. 3 days later. Kembali lagi di Dons. Sayangnya tidak disponsor ya. Enggak dong. Sponsor enak banget. Iya makanya. Jadi kita hari ini jengukin progres si Jia ya. Bodinya ada di situ. Nah, kasarnya gimana, ada challenge gak? Ya. Soalnya si Jia ini kan warnanya sekilas kuning aja gitu. Cuma ternyata Susah. ternyata susah guys. Gara-gara emang dia Kuning susah. agak-agak glitter-glitter gitu ya. Ya betul. Jadi nggak solid color, semata-mata solid color doang. Dari jauh mungkin iya, tapi kalau dideketin tuh ada rada-rada Ada partikelnya lah. iya, metallic glitter apalah gitulah. Kesulitannya itu emang nyari warnanya sih bang. Nyari warnanya itu susah. Terus ini kan sebenarnya kuning ada pearlnya. Jadi ini tekniknya tuh namanya trikut. 3 pokoknya. Ya 3 komponen di trikut gitu loh. Jadi habis didasarin kita naikin ke pearlnya itu. Jadi bukan yang satu cat langsung jadi satu semua gitu, enggak. Jadi dia ada 2 komponen cat, tapi sistem kita spraynya namanya trikut. Untung glasurit nge-mix bisa color code ya. Bisa dong. Jadi kalian harusnya udah lihat yang kemarin. Ada color code Kawasaki. Iya, kemarin kita ke sono di mix. Jadi nggak asal. Kalian pernah lihat tuh video yang ngkongko di Cina tuh, di Chongguo, yang dikasih sampel warna terus dia langsung aduk jadi mirip, nggak kayak gitu ya. Jadi ini beneran pakai hitung-hitungan apa segala macam tuh, biar hasilnya yang dicari apa dapatnya itu, gitu kurang lebih. Oke lah, jadi kalau gitu tinggal nunggu yang sisa pelek aja. Nah soal pelek nih gue ada sedikit dilema, karena biasa kan kalian tau lah kalau gue bilang modifan ala gue tuh pasti peleknya silver atau silver polish, cuman ada racun nih. Jadi harusnya di scene atau adegan berikutnya gue sudah milih, dan kalian lihat aja deh warna peleknya apa. Pokoknya either way tetap asik lah.
Oke, jadi thank you untuk Don Garage sudah ngerapihin. Thank you juga, Mas Nextnya Naka. pasti kita ada project aja. Ditunggu, karena kita masih ada project mangkrak, ada beberapa. Jadi ditunggu aja. Dan warna pilihan untuk velg CGIA adalah tada, Black Chrome atau dikenal sebagai Argentum, warna velg mobil Lexus. Ini juga ada contoh Ninja RR yang velgnya sudah di Black Chrome dan waduh kinclong banget kena matahari, keren banget, gak sabar lihat di CGIA. Akhirnya body-bodinya juga sudah jadi dan kalian bisa lihat kinclong parah. Ini beberapa body kasar juga gue cat ulang ya biar seger lagi. Behel belakangnya juga yang sudah kusem jadi seger maning John. Kuningnya, wah nyaru banget ya guys ya, 95% persis. Habis itu lanjut kita pasang ban karena ban yang sebelumnya udah gak layak pakai ya guys ya. Kali ini kita pakai Michelin Road 6 karena dengar banyak review bagus, salah satunya dari Bapak Jody Motovlog HD. Nah ini gua gak sabar untuk nge-proof ban ini apakah beneran enak untuk kondisi touring dan bahkan di musim hujan. Ditunggu saja reviewnya. Semua body-body dan velg dan bannya kita bawa ke Kawasaki Mampang di mana CGIA masih telanjang. Semoga dia gak kedinginan ya. Nah ini dia bu, donat parah bannya. Dan oh ya, update lagi perihal water pump. Kemarin itu ternyata kipasnya sampai pecah guys di dalam. Gila nggak tuh? Tapi nggak pakai lama ya, of course langsung kita ganti baru biar siap gua gas touring besok. Jadi situasinya begini guys. Hari ini itu hari Rabu tanggal 6 November. Nah, kita baru kelar bawain body-bodinya segala macam, pasang ban, pelek. Motor ini kan pasti ditinggal, jadi besok sore Kamis tanggal 7 mungkin baru kelar. Habis itu hari Jumat itu gua ke sebuah bengkel lain, nanti kalian lihat aja di episode 3 harusnya. Habis itu gua hari Sabtu harus pasang knalpot sama box di rumah buat episode home garage. Gak afdol kalau nggak ada episode home garage, kita lagi ngebangun motor. Habis itu Minggu gua pakai San Mori untuk sekalian shakedown test lah ya, make sure motornya udah aman. Habis itu Senin gua berangkat. Jadi ya doain aja by the time kalian lihat ini sih semua all is clear. Gue sudah lagi di jalan harusnya. Tapi kurang lebih behind the scenes-nya kayak gini. Jadi rada deg-degan, gue rada nyesel juga kenapa nggak mulai berbulan-bulan sebelum. Tapi ya udahlah, it is what it is. Namanya begini pasti ada aja mepet-mepetnya. Tapi we try to manage. Aman Den? Siap. Mantap. Tomorrow. Hampir jadi, gue excited banget. Tinggal finishing touches aja, dicek-cek pakai sistem KDS, Kawasaki Diagnostic System. Jadi bisa dicek semua fungsi kelistrikan dan lain-lain fitur motornya. Tuh kalian bisa lihat ya, lagi dicek-cek, dites-tes sama softwarenya. Dan CGIA hasil raportnya A. Nice, so freaking happy. Wah akhirnya sudah kelar juga si kuning. CGIA udah ganteng dan udah siap gas. Body-body udah nggak ada defect-defect lagi karena udah di repair kemarin di Dons. Jadi yang semua cacat, penyok, baret, apa segala macam, bye-bye, udah nggak ada. Pelek kalian bisa lihat warna juga sudah seger lagi, udah ganti. Seperti gue udah jelasin, tadinya mau silver polish tapi karena kendala waktu, akhirnya kita gas yang lebih cepat, black chrome. Ternyata gue kayaknya kecantol nih. Jadi tadinya plan akan dibalikin silver polish setelah touring, cuman setelah gue pikir-pikir kayak gini gagah pol. Habis itu motor di Kawasaki juga udah, kemarin yang rembes sudah clear, udah diservis juga, udah ganti oli, virtual oli. Habis itu ban juga kita sudah ganti pakai Michelin Road 6, cocok banget buat touring-touring. Apalagi ini musim hujan ya, rada mendung gini, pasti gue di jalan pasti ada ketemu hujannya. Kurang lebih Gia sudah ready untuk jalan, tapi nggak sampai sini aja. Karena di episode 3 kita ada modif-modif beberapa parts kecil aja sih, tapi esensial juga untuk touring. Di episode 4 juga. Nah, by the time kalian nonton ini sebenarnya gue udah di jalan. Jadi yang mau lihat live update jangan lupa cek Instagram gue @thejakartaroads. Yaudah, semoga kalian happy, se-happy gue dengan CGIA motor baru kita berwarna kuning ini, biar warna di garasi makin lengkap. Terus juga kita nambah kegiatan touring tahun depan, hopefully lebih sering lagi. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And as always, I thank you guys for watching, and I will update you very soon. Bye-bye. Kalian pernah lihat nggak IR6 kayak Sugomi? No, knalpotnya 2 boy. Gila Pak Bule, keren juga Pak Bule. Ini yang bikin puyeng anjir, bau bensin cok mobilnya. Fuel pumpnya gue copot. Soalnya tadi kan sekalian dibersihin di sana. Hah? Tapi nggak ada karat nih. Pan. Kita kedatangan The Jakarta Roads. Nggak kedengeran jauh. Apa?